Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, jumpa kembali dengan Ibu di kegiatan Matsama hari yang ketiga Madrasah Aliyah Negeri Demak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak peserta Matsama yang dirahmati Allah, di hari yang ketiga, sesi pertama ini akan dibuka dengan tema Mekatronika, Robotik, dan Kewirausahaan yang akan disampaikan oleh Bapak Suprojo, Sarjana Pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku peserta didik baru Madrasah Aliyah Negeri Demak tahun pelajaran 2020-2021 yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa bertemu walaupun di dalam dunia maya, tidak bisa bertemu langsung, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum saya menyampaikan materi tentang life skill mekatronika atau robotik, sebelumnya alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, di kesempatan yang baik ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pak Suprojo, dalam keseharian biasa dipanggil dengan Pak Projo. Alamat saya di Desa Bangu, RT 04 RW 01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Silakan kalau ingin atau silaturahim dipersilahkan dengan syarat konfirmasi terlebih dahulu atau memberitahu terlebih dahulu. Terbuka untuk siapapun kalau nanti ingin belajar robotik mandiri di rumah, sangat diperbolehkan. Nomor HP saya bisa dicatat, dan suatu ketika kalau ada hal yang perlu ditanyakan bisa langsung chat atau WA atau telepon ke nomor 081 326 919 643. Saya ulangi, 081 326 919 643. Satu, saya sudah beristri, anak 2. Saya kira cukup untuk edisi perkenalan. Langsung saja kita masuk ke materi tentang robotik atau mekatronika. Kalau kalian mendengar istilah robotik, tentu sudah tidak asing lagi, karena ini sudah sudah terbiasa atau kalian sudah sering mendengar. Namun yang terbesit di benak kalian kalau Anda mendengar kata robotik, itu yang terbesit adalah seperti film Transformer atau film-film robot yang bisa bergerak kayak manusia. Itu tidak salah, pilihan seperti itu tidak salah. Namun sebenarnya arti robotik itu tidak melulu orang yang bisa bergerak atau alat atau mesin yang bisa bergerak seperti manusia. Tidak seperti itu yang arti sebutnya robotik. Arti robotik itu seperti ini. Jadi kita membuat sebuah program atau membuat sebuah bahasa pemrograman di komputer, kemudian bisa diterjemahkan oleh alat, dan alat itu bergerak atau beraktivitas atau melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita programkan tadi. Contoh sederhana seperti ini. Anda sebenarnya sudah sering melihat ini, robotik ini dalam keseharian kalian. Contoh, kalau Anda melihat traffic light atau lampu lalu lintas itu bergerak secara otomatis.
setiap sekian menit jalan sebelah sini akan lampu merah, jalan sebelah sini akan lampu hijau. Nanti sekian menit lagi lampu sebelah sana berubah jadi lampu merah, sebelah sini jadi lampu di sana lampu hijau, sekarang lampu merah. Dan itu seterusnya kontinuitas. Artinya dia bergerak secara otomatis sesuai dengan program yang kita berikan. Selanjutnya kalau kalian masuk ke rumah sakit, kemudian ada parkir, Anda tekan tombol masuk, maka pintu itu akan terbuka. Setelah Anda melewati sekian meter dari pintu gerbang tadi, maka pintu tadi akan menutup kembali. Nah, itu juga sudah dikatakan sebagai program robotik. Lagi, Anda melihat di jam digital di masjid-masjid. Kalau menandakan waktu mau sholat, alarm akan berbunyi tit 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 seperti itu. Nanti setelah waktunya habis dia akan berhenti. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai robotik. Nah, jadi yang kita pelajari nanti tidak melulu seperti kita membuat mesin atau alat yang berjalan seperti menyerupai manusia. Tidak demikian. Namun kita akan belajar bagaimana kita membuat sebuah alat yang bisa membantu pekerjaan kita, bisa meringankan pekerjaan kita, bisa bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain. Nah, terus bagaimana saya belum pernah belajar robotik tapi pengen belajar robotik, itu syaratnya apa? Syarat yang paling harus dikuasai atau yang harus ada di diri orang yang mau belajar robotik adalah, yang pertama adalah semangat belajarnya harus ada. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, selalu menciptakan inovasi baru. Jadi yang pertama, semangat belajar harus ada, karena robotik ini berbeda dengan pelajaran yang lain, ya, dimana di situ membutuhkan semangat belajar yang tinggi. Terus yang kedua, pantang menyerah. Di setiap kita membuat sebuah alat, hukumnya wajib itu gagal. Jadi Anda jangan takut kalau membuat sebuah program, membuat sebuah alat, kemudian di tengah jalan gagal. Itu sudah hal yang biasa. Ya, jadi jangan ada kata pantang menyerah di tengah jalan, belum gagal udah nyerah. Nah, itu sudah, itu saya yakin tidak akan berhasil. Terus yang selanjutnya adalah selalu inovatif atau mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak ada atau belum ada di lingkungan kita, atau yang sudah ada kemudian kita perbarui menjadi lebih menarik, menjadi lebih baik lagi. Nah, terus perangkat apa yang harus ada kalau kita ingin belajar komputer, belajar robotik atau mekatronika ini? Nah, untuk di mekatronika di Mandema ini, nanti yang akan kita belajar atau kita pelajari adalah tentang program Arduino. Nah, jadi nanti perangkat yang harus ada adalah satu, Arduino. Kenapa saya memilih Arduino? Karena program ini atau software ini itu mudah untuk dipahami, mudah untuk dimengerti, walaupun kita belum punya atau sama sekali tidak punya basic tentang pemrograman atau tidak punya basic tentang keelektronian. Nah, itu sangat mudah sekali. Terus yang kedua, tentunya karena kita memprogram, kita membutuhkan komputer. Sebenarnya bisa menggunakan HP, cuma kalau menggunakan Android atau HP kurang lebih, ya kurang luas gitu ya. Artinya tampilan yang ada di layar agak sempit. Sebenarnya bisa juga, tapi lebih mudah menggunakan laptop. Selanjutnya adalah ya perangkat-perangkat tambahan, seperti kalau kita nanti butuh komponen-komponen lain, ya kita menyesuaikan, kita ingin buat program apa. Nah, di Madrasah Aliannya Negeri Demak nanti pembelajaran robotik itu menjadi pembelajaran tambahan atau pembelajaran peminatan, khususnya bagi anak-anak yang pengen ada keinginan kuat untuk mendalami di bidang itu. Khususon anak laki-laki, ya, karena anak laki-laki ya tahan banting lah. Kalau semalam itu nggak tidur tuh berani gitu. Karena kalau sudah berkutat di program, berkutat di alat dan itu nggak berhasil, itu ya bisa semalam nggak tidur itu enjoy saja. Tapi apakah anak perempuan tidak boleh ikut? Boleh juga. Tapi ya itu tadi, kami memfokuskan untuk di ini anak laki-laki.
tinggi. Tapi anak perempuan pun boleh, asal itu tadi plasternya ada 3 tadi, semangat belajar tinggi, pantang menyerah, dan selalu inovatif. Terus kapan itu pembelajaran robotik itu? Pembelajaran robotik bisa include dalam pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Intrakurikuler artinya kita nanti sisipkan dalam pembelajaran rutin, kemudian di ekstrakurikuler untuk pendapatan lebih. Jadi di pulang sekolah, setelah pulang sekolah bisa di atas jam 3 sore, nanti kemudian kita ada pembelajaran robotik. Nah, untuk sebagai simulasi awal nanti kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana kita membuat lampu LED berkedip otomatis dan berjalan otomatis seperti kalau Anda melihat lampu LED otomatis di berikut ini adalah beberapa komponen yang digunakan untuk praktek atau untuk membuat robotik. Yang pertama ini adalah Arduino, yang satu kit Arduino yang digunakan untuk menerima program. Terus kemudian ini adalah kabel USB untuk mentransfer program ke Arduino. Terus selanjutnya ini adalah breadboard untuk simulasi rangkaian. Ada beberapa komponen yang sudah saya pasang untuk simulasi nanti lampu LED berjalan otomatis. Kemudian ini adalah kabel jumper, kabel penghubung. Jadi untuk simulasi dalam praktek untuk memudahkan, kita bisa menggunakan kabel jumper ini untuk menghubungkan satu kaki dengan kaki yang lain, sehingga sebelum rangkaian itu jadi kita bisa mensimulasi dulu. Nanti kalau sudah jadi baru kita pasang ke PCB. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana membuat program lampu berkedip secara otomatis dengan program Arduino. Langkahnya, klik Start, klik program Arduino IDE, tunggu proses terbukanya program. Nah, ini saya sudah membuat sebuah program sederhana. Ya. Void setup yang kita aktifkan adalah pin nomor 2. Void loopnya itu artinya program itu akan berjalan continue terus menerus. Kita beri perintah pin 2 high atau pin 2 mendapat tegangan tinggi dengan jeda waktu delay selama 1000 milidetik atau 1 detik. Selanjutnya kita beri perintah lagi untuk pin nomor 2 kita beri tegangan rendah atau low dengan kita kasih jeda waktu 1000 milidetik atau 1 detik. Nah, ini akan bergantian secara otomatis sehingga tegangan tinggi rendah tinggi rendah tinggi rendah dengan jeda waktu selama 1 detik. Nah, di samping sini ini sudah saya buat rangkaiannya. Ini sengaja kami buat menggunakan jumper untuk memudahkan nanti dalam perakitan. Seandainya sudah selesai bisa kita lepas dengan mudah. Nah, ini kita coba compile apakah program kita ini sudah benar apa tidak. Kita ini tanda ada kata verify atau compile, kita klik saja proses ini. Ya, sudah benar. Kemudian kita upload ke program board Arduino. Ini ada tanda
panah dengan keterangan upload ya, ini kita klik. Nah, ini ada proses, ditunggu dulu ya. Uploading berhasil ya. Ini kita bisa melihat di ini lampu ya, lampu berkedip di pin nomor 2. Ini pin nomor 2 dari sebelah sini ini ya, lampu berkedip setiap 1 detik. Nah, seandainya kita mencoba dengan memperkecil atau memperpendek waktu, misalkan kita buat 500, kemudian kita upload lagi. Ya, ini tentunya lampu berkedipnya lebih cepat ya, setiap setengah detik. Nah, seandainya kita percepat lagi, misalkan 0,1 detik atau 100 milidetik, upload. Ya, ini bisa dilihat. Nah, ini lampunya berjalan lebih cepat berkedipnya. Nah, ini program sederhana membuat lampu berkedip. Nah, kita lanjutkan dengan program selanjutnya adalah membuat program lampu berjalan otomatis. Ya, berikutnya kita akan membuat lampu LED berjalan. Kita mengaktifkan 10 lampu LED mulai dari pin atau kaki nomor 2 sampai dengan kaki nomor 11. Perintahnya hampir sama kayak tadi, kita beri perintah digital right, 2 high, yang lainnya low. Kemudian nomor 3 high, yang lainnya low. Kemudian 4 high dan seterusnya sampai dengan nomor pin 11 high, yang lainnya semuanya low ya. Kita coba, langsung kita upload saja. Press upload sudah selesai. Nah, ini di lampunya ya, setelah berjalan berkedip setiap 1 detik ya, dia berjalan bergantian ya, ini bergantian. Nah, akan lebih menarik kalau ini berjalannya agak dipercepat. Di program misalkan kita beri jeda ke waktu, tidak, coba kita beri waktu jeda tidak 1 detik tapi setengah detik. Ayo, coba kita jadi waktu kita rubah delaynya semuanya jadi 500. Ya, kemudian kita upload. Kita coba lihat ya, jalannya lebih cepat ya. Baik, kita coba percepat lagi supaya terlihat tidak lebih cepat. So, kita buat 0,2 200 milidetik.
akan kita upload. Kita lihat hasilnya. Ya, ini lampu semakin cepat berjalannya. Ya, itulah kira-kira pembuatan lampu LED berjalan dengan menggunakan program Arduino. Demikianlah anak-anakku gambaran tentang pembelajaran mekatronika atau robotik. Semoga gambar yang singkat tadi ada manfaatnya dan bisa memberikan gambaran nyata, real kepada anak-anakku yang berminat di program robotik mekatronika. Dan sampai ketemu tatap muka langsung dengan Pak Projo di pembelajaran robotik atau mekatronika di Madrasah Alia Negeri Demak Tercinta ini. Akhirnya saya ajukan sekian. Apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para anak-anakku semua, Pak Projo minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.